Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodi Namabia dari kelas A di ANIM 23650055. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 3, yaitu latar belakang dan landasan UU ITE. Kita masuk di latar belakang dan landasan UU ITE. Satu, konsep dasar hukum siber. Hukum siber adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, mencakup transaksi elektronik, perlindungan data, dan kejahatan cyber, hingga tata kelola internet. Istilah cyber di sini bukan berarti maya atau tidak nyata, melainkan mengacu pada dunia digital yang memiliki dampak nyata seperti aliran listrik yang tidak terlihat namun efeknya dapat dirasakan. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi regulasi e-crime, perlindungan HKI digital, cyber atau hacking, penipuan online, keamanan sistem informasi, hingga etika penggunaan internet. Kemudian sejarah perkembangan di Indonesia. Perkembangan hukum cyber di Indonesia dimulai dari era pra-reguler 1980 sampai 1998. Di mana belum ada aturan khusus dan masih menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstensif. Era transisi 1998 sampai 2008 ditandai dengan pertumbuhan internet yang pesat dari 2 juta pengguna menjadi 25 juta pengguna, serta lahirnya UU Telekomunikasi 199 dan UU Hak Cipta 2002. Puncaknya adalah pengesahan UU ITE nomor 11 tahun 2008 sebagai payung hukum utama, meskipun menuai kontroversi karena 70% kasus didominasi pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 yang menimbulkan silang efis terhadap kebebasan berekspresi. Revisi dilakukan tahun 2016 dengan pendekatan restoratif justice dan mediasi wajib, berhasil menurunkan kasus pencemaran nama baik hingga 40%. Perkembangan terkait ditandai dengan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan pembentukan BSSN sebagai Koordinator Keamanan Siber Nasional. Kemudian landasan dan prinsip UU ITE. UU ITE lahir karena kebutuhan akan kepastian hukum di era globalisasi informasi dan munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum dikenal sebelumnya. Undang-undang ini berlandaskan 5 asas utama, yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, dan iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya adalah mencerdaskan bangsa, mengembangkan ekonomi digital, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kepastian hukum. UU ITE juga mengadopsi 6 prinsip PBB tentang kriminalisasi cyberpers, termasuk prinsip bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, dan rumusan ketentuan harus jelas serta spesifik. Kemudian perbandingan internasional dan implementasi. Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia relatif lambat dalam mengadopsi standar internasional cyber law. Malaysia sudah memiliki Computer Science ACTA sejak 1997 dan PDPA sejak 2010, sementara Singapura bahkan lebih dulu dengan Computer Misuse ACT tahun 1993. Indonesia baru memiliki UU ITE tahun 2008 dan UU PDP tahun 2022, serta masih dalam proses aksensi Budapest Convention. Namun, Indonesia terus mengejar ketertinggalan dengan memperkuat kelembagaan seperti BSSN dan Direktorat Cyber Polri yang menangani lebih dari 500 kasus per tahun. Kemudian aplikasi praktis. Studi kasus
perbankan online menunjukkan dampak nyata UU ITE. Sebelum adanya UU ITE, transaksi perbankan elektronik menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak ada payung hukum dan komprehensif. Pasca Undang-Undang ITE, termasuk elektronik diakui sah secara hukum. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti. Hal ini memberikan landasan hukum bagi perkembangan mobile and banking, internet banking, dan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian terakhir kesimpulan, hukum cyber Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari ketidakadaan regulasi di tahun 1980-an hingga memiliki kerangka hukum yang semakin komprehensif dengan UU ITE sebagai payung utama, meskipun sempat menuai kontroversi terkait kebebasan berekspresi. Revisi 2018 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan hak asasi. Tantangan ke depan adalah implementasi efektif yang memerlukan pendekatan holistik, regulasi yang jelas, teknologi yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Dengan UU PDP 2022 dan proses aksesibel Budapest Convention, Indonesia menunjukkan komitmen untuk sejajar dengan standar internasional dalam menghadapi tantangan era digital. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.